Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 8 Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat beserta Ketua Pembina, para asatiz, ustadz-ustadz kita yang menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah masuk Ramadan yang ke-26. Nanti malam Selasa, malam ke-27, ke-28, ke-29. Maka amal yang kita lakukan adalah yang pertama, melaksanakan iktikaf. Kami tadi sebelum ke Masjid Ar-Rahman ini iktikaf di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Diawali dengan tahsin dari jam 1 ke jam 2. Jam 2 ke jam 3 tadabbur surat Maryam. Setelah itu kemudian zikir, muhasabah dan doa bersama Ustadz Edi Azhar. Setelah itu makan sahur, menjelang imsak baru kami datang kemari. Ini iktikaf amalan Rasulullah SAW. Iktikaf artinya menetap di masjid. Karena di akhir Ramadan orang pikirannya sudah keluar masjid. Kalau pikiran ini tidak dibawa balik masuk ke masjid dengan iktikaf, nanti masjid kosong. Pikiran manusia ini mesti diikat dengan ibadah. Kalau tidak dia liar berpikir macam-macam. Berpikir nanti sholat Idul Fitri mukenanya warna apa, bunga apa. Berpikir tempat kue petak bulat atau lonjong. Berpikir sendal kulit plastik. Maka pikiran-pikiran itu dipotong dengan iktikaf. Bagi yang sudah melaksanakan iktikaf, alhamdulillah. Bagi yang belum melaksanakan iktikaf, jangan sampai yang 3 malam ini anggap ini Ramadan terakhir, bahwa tahun depan masih ada Ramadan. Pasti Ramadan ada, tapi apakah kita sampai ke Ramadan itu tak ada jaminan. Oleh sebab itu, malam 27, malam 28, malam 29, carilah mana masjid yang disukai di Pekanbaru. Mungkin tertarik dengan kajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, datang. Ustadz Saidul Amin, datang. Atau masjidnya, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Falah, masjid apapun namanya, yang penting masjid. Saya tak bisa jauh-jauh dari rumah Pak Ustadz. Yang ada musola, musola bisa. Yang penting ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun tak ada sholat Jumat, itu disebut masjid juga. Bagaimana kalau kami berkumpul sesama pegawai menyewa convention hotel, dibuat iktikaf? Tak bisa. Iktikaf syaratnya mesti di masjid. Surau, langgar, musola itu termasuk masjid. Keluar masjid habis iktikaf. Apakah kita masuk ke dalam masjid ini jam 5, keluar jam 6:23, dianggap sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki tidak iktikaf.
Karena menurut mazhab Maliki baru dikatakan iktikaf kalau menyatukan siang dan malam dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau masuknya subuh ini baru dianggap iktikaf kalau keluar subuh besok 24 jam. Berat mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i lama sikit dari rukuk sudah dianggap sebagai iktikaf. Itu maka di pintu-pintu masjid yang mazhab Syafi'i biasanya tertulis nawaitul i'tikaf. Dulu di Masjid An-Nur ada tulis di atas tangga atas. Tak tahu sekarang ada lagi atau tidak. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi kita tadi masuk jam 5 salat subuh, pengajian, keluar waktu maghrib. Kalau maghribnya jam 6.23, maka kita selesai jam 6.23 sholat sunat isyraq 2 rakaat, itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Iktikaf itu makin lama makin bagus. Bisa 24 jam bagus. Tak bisa 24 jam, masuk jam 1, keluar jam 7. 6 jam. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, 27, 28, 29 hari Kamis sore tanggal 29 maka diperintahkan untuk sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, berpuasalah karena menengok anak bulan dan berhari rayalah karena menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti tanggal 29 Ramadan, petang sebelum tenggelam matahari, menengok anak bulan. Bahasa Arabnya hilal. Jadi bagi suami ibu yang namanya hilal jangan keluar dulu, karena dia sedang dipantau. Hah? Jadi dipasanglah teropong dari mulai Sabang, Aceh sampai Papua. Termasuk di Riau ini teropongnya dipasang di Jalan Sudirman. Di gedung yang paling tinggi dipasang. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak asap sama pucuk-pucuk sawit. Maka Bapak Ibu bisa perhatikan, cari video internet pengumuman hilal se-Indonesia, belum pernah diumumkan menteri berdasarkan penampakan anak bulan di Pekanbaru. Pernah? Tak pernah. Selalunya wilayah timur Indonesia, tepi laut yang tak berawan, bersih. Jakarta pernah, daerah Cilincing. Nah itu. Nah, jadi kalau di Saudi Arabia di gurun pasir, kalau di Maroko di gurun Sahara, yang dipakai metode namanya ru'yah, menengok anak bulan berdasarkan hadis sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berhari rayalah kamu kalau nampak anak bulan petang hari Kamis tanggal 29. Kalau petang Kamis 29 itu tak nampak anak bulan, fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu salasin, sempurnakanlah puasa 30 hari. Berarti hari Jumat kita puasa 30 Ramadan. Hari rayanya berarti hari Sabtu. Jadi menunggu sidang isbat. Ini kalau yang dipakai metode namanya ru'yah. Tapi ada metode satu lagi namanya metode hisab. Hisab artinya hitung. Dihitung ketinggian di atas ufuk. Maka saudara-saudara kita dari Muhammadiyah menetapkan walaupun 1 derajat, walaupun 0,5 derajat, asal ada hilal itu sudah dianggap sebagai hilal. Sedangkan Mabims singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, sepakat
bahwa baru dianggap anak bulan kalau 3 derajat. Sedangkan Turki lebih tinggi lagi, baru dianggap anak bulan kalau 6 derajat. Jadi menyikapi ini bagaimana Pak Ustadz? Kita tinggal di negara yang penuh dengan kebinekaan, suku, agama, termasuk organisasi sosial yang berijtihad masing-masing. Jadi kalau kebetulan ada di antara masyarakat ikut Muhammadiyah, kita hormati hari rayanya hari Jumat. Kalau kebetulan ibu bapak ikut metode ruqyah, mana tahu berbeda nanti, berarti dia hari raya Sabtu. Tapi saya mau makan kue pula Jumat tuh Pak Ustadz. Nah, ini bingung ini orangnya. Kalau ikut Muhammadiyah hari raya Jumat. Tapi kalau mau pakai metode ruqyah, kita tunggu kabar-kabarnya. Tahun ini berbeda, tapi wallahu alam bissawab. Judulnya biarkan bulan bicara. Di apa yang terjadi pada hari Kamis itu nanti. Ini selesai menengok anak bulan. Pertama iktikaf, yang kedua menengok anak bulan, yang ketiga setelah nampak anak bulan hari Kamis. Kenapa bunyi-bunyi apa nih? Setelah nampak anak bulan hari Kamis, nampak anak bulan, barulah wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada namanya waktul wujub, waktu wajib, dan ada waktul jawaz, waktu boleh. Ibu, bapak udah bayar zakat fitrah? Belum wajib. Belum wajib bayar zakat fitrah. Jadi bapak ibu yang sudah membayar itu namanya waktul jawaz, waktu boleh. Menurut mazhab Hanafi, 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali Syafi'i, maka 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Idul Fitri. Tapi waktu wujubnya tenggelam matahari, nampak anak bulan sebelum tenggelam matahari, maghrib itu wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar besok. Jadi misalnya bapak ibu, misal nampak nanti anak bulan hari Kamis, misal, amin. Nampaknya tak terlalu semangat, misalnya hari Kamis itu nampak anak bulan, semangat betul lalu kemudian maghrib itu barulah wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau membayar zakat fitrah, meninggallah sebelum maghrib itu, bebas. Ibu misalnya, mohon maaf, beribu maaf, hamil, mengandung anak, menurut dokter sudah USG, akan lahir menjelang Idul Fitri kata dia. Nama pun sudah disiapkan, kalau laki-laki Fitrianto, perempuan Fitriani. Kalau dia keluar hidup bernyawa dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau dia lahirnya pas khotib naik mimbar, naik khotib itu ke atas mimbar, Allahu Akbar, lahir, tak wajib bayar zakat fitrah, karena dia sudah keluar dari waktul wujub. Ini ibu bapak sudah bayar zakat fitrah, tiba-tiba sebelum maghrib meninggal.
Saya tak mau gara-gara ceramah ini datang istrinya ke masjid minta balik. Yang sudah tuh sudahlah, salah sendirilah, kenapa cepat-cepat bayar. Ini tentang membayar zakat fitrah waktul wujub dengan waktul jawaz. Membayar zakat fitrah yang paling afdal habis sembahyang subuh Idul Fitri, membawa makanan pokok, cari mana fakir miskin, nampak kasih ke dia. Itu yang paling afdal. Karena tujuan zakat fitrah supaya hari Idul Fitri jangan ada yang mengemis tak makan. Hari raya semuanya makan. Maka nanti tengok lampu-lampu merah Pekanbaru, kalau ada yang mengemis, tangkap. Siapa sindikat bosnya ini? Tangkap. Siapa sindikat yang menyebar pengemis pagi hari raya? Tangkap, ikat, campakkan ke Sungai Siak. Setuju? Saya tak tanggung jawab kalau tangkap polisi. Nah ini, jadi jangan disebar pengemis. Dinas sosial bertanggung jawab. Bapak-bapak dari kepolisian TNI, pakailah pistol kalian. Apa gunanya pistol itu meletus? Jangan nanti pistol besi sudah ditarik pemerintah pensiun, tinggal pistol air baru bersemangat. Itu pun macet-macet. Pistol air tadi macet, tak lancar lagi. Golak apa menong habis. Dah, amal pertama iktikaf, amal kedua membayar zakat fitrah. Ustadz Somad bayar zakat fitrah pakai apa? Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang bayar zakat fitrah pakai duit. Cuman konsisten. Kalau mau bayar pakai duit, pakai mazhab Hanafi. Kalau mau bayar pakai beras, pakai mazhab Syafi'i. Jangan bayar pakai duit, tapi berasnya pakai berat mazhab Syafi'i. Ini namanya mazhab sungsang. Mazhab lomak di inyo aja. Karena berat satu sok Hanafi dengan Syafi'i tidak sama, jauh. Ikhtilaf. Bahkan ada yang paling tinggi menurut Hanafi satu sok itu 3,8, hampir 4 kilo. Jadi kalau mau diduitkan, duitkanlah 3,8, jangan 2,5 diduitkan. Ini di Riau masalah sekarang. Karena Riau menetapkan 2,5. Sedangkan Kementerian Agama Pusat 2,7. Tapi saya tak pusing 2,27 karena saya dari 2008 balik ke Pekanbaru membayar zakat fitrah 3 kilo sampai tahun ini tetap 3 kilo. Jadi waktu kemarin ada yang mengirim ke saya, gimana nih Pak Ustadz? Ini katanya 25, ini kan 27. Aku dari dulu 3 kilo. Ambil pusing. Bayar zakat fitrah jangan pas-pas, lebihkan. Kelebihannya itu terhitung sedekah. Kita sama Allah ini jangan hitung-hitung. Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita, dikasihnya napas tuh setengah. Ini tentang membayar zakat fitrah. Kalau memang mau bayar pakai beras, bawa beras dari rumah, bungkus. Kalau tidak mau pakai beras, pakai duit, tapi beratnya berat Hanafi. Jangan dari rumah bawa duit sampai ke masjid mencari beras. Masjid tidak tempat jual beras, tapi ada juga pengurus yang menyediakan beras. Aku beli beras ini untuk zakat fitrah aku terima. Aku beli untuk bini aku terima, aku serahkan. Aku beli untuk anak aku terima, aku serahkan. Aku beli untuk anak kedua, aku terima, aku serahkan. Aku beli untuk bini kedua, aku terima, aku serahkan. Lama-lama kuyak beras tadi. Pertanyaannya, yang kau beli, kau beras siapa? Beras siapa yang kau beli? Kau? Yang punya beras ini siapa? Saya membeli semen. Yang punya semen toko semen.
Ini bukan toko beras. Beras yang sudah dibeli, berarti hak aku. Udah itu ku bayarkan, berarti hak fakir miskin, bukan hak dia. Dia kan amil, penerima, berarti jual lagi. Cemana ini kepemilikannya? Macam mana menjual barang punya orang? Jadi akad jual belinya cemana? Tak konsisten. Kalau mau bayar pakai beras, beli beras, masukkan ke plastik, bayar. Kalau tak mau pakai beras, bayar pakai duit. Ikut mazhab Hanafi. Ini Ustadz marah atau emosi? Entahlah, beginilah bunyinya dari dulu. Iktikaf udah, menengok anak bulan udah, zakat fitrah udah. Amal yang keempat adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir. Bertakbir itu waktunya dari azan maghrib ke khotib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantailah dari azan maghrib itu. Di Pekanbaru sampai jam 2 malam. Saut suara. Atang awak ke masjid, rupanya flash disk. Nah, bukan itu takbir. Takbir itu orang bertakbir. Bertakbir bukan cuma di masjid, di rumah. Bertakbir bukan cuma laki-laki. Ibu tak boleh suaranya didengar laki-laki tak mahram. Tapi kalau ibu di rumah sambil menyusun kue-kue, sambil memasak opor ayam, Allahu Akbar. Jangan asik bercakap. Di rumah malam Idul Fitri, puasa sudah banyak, tapi malam masih bercakap. Itulah si anu tua kaya, tapi tak tolong membeli, meminjam juga tahu. Kuali awalnya, hilang pahala. Bertakbir. Nah, bapak pun gitu nanti, asal nampak ibu tu bercakap, mana dia bang bro? Allahu Akbar. Anak-anak diajari dari mulai sekarang takbir, supaya nanti berkeliling bertakbir, pakai mobil, pakai macam-macam, tak ada pakai gerobak sampah, pakai keliling acara pawai, tunjukkan syiar bahwa kita ramai sampai khotib naik mimbar. Sesudah khotib naik mimbar, tidak ada lagi takbir. Yang takbir sampai hari itu cuma Idul Adha. Kau banyak Pekanbaru pas zuhur 1 Syawal sholat saya di masjid, bertakbir imam, Allahu Akbar, Allah. Makmum dia berpandang-pandangan kau. Imam lupa, selesai sholat dingekkan dia jamaah kok. Imam, takbir awak lah selesai tadi. Mengagungkan Allah adalah syiar kita. Pak Imam, kalau terlupa ngaku aja lah. Jangan mengagungkan Allah. Ngaku, oh iya lupa saya saking bersemangatnya. Masuk tadi 3 santan ke berkunang-kunang. Lah. Iktikaf udah, menengok anak bulan udah, bayar zakat fitrah udah, bertakbir udah. Yang kelima, sholat Idul Fitri. Apa pula Idul Adha? Lama lagi. Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan berjamaah. Sampai-sampai ketika zaman Nabi, mohon maaf, beribu maaf, perempuan yang sedang uzur berhalangan tetap dibawa, tapi tak masuk ke lokasi tempat sholat. Dia di luar pagar untuk mendengar khutbah. Ini banyak yang dipentingkannya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu asiklah bercakap. Intinya bukan pada 2 rakaatnya itu. Intinya adalah mendengar khutbah.
Ada orang yang tak pernah datang ke pengajian, tak pernah datang majelis taklim, tapi pas Idul Fitri datang. Itulah digas. Maka khotib pun cari yang suaranya menggelegar. Keluar sikitlah modal masjid, sewalah sound system macam Masjid Ar-Rahman nih. Gelegar dia. Jelas suara saya, Bu? Gitu. Udahlah Idul Fitri, ulang sembahyang setahun sekali, syiar dakwah. Di situ pula dalam mik itu bermasalah. Jamaah gimana gitu. Jangan lagi Idul Fitri masjid ikos tumpuk, masjid ikos tumpuk, masjid ikos tumpuk. Idul Fitri itu syiar di tanah lapang. Kalau mau di masjid paling besar. Jadi dulu dikumpulkan itu masjid, jadikan satu masjid 20.000 jamaah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan. Bisa. Tergantung pemimpinnya mau apa tak mau. Ternyata pengurus masjid itu waktu ditanya, Bapak mau kita sholat di masjid sana? Enggak mau. Kami mesti di masjid kami. Rupanya takut duit sedekah tak dapat. Intinya UUD ujung-ujungnya duit. Begitu diajak musyawarah, Bapak ini semua masjid kita kumpul semua, tapi nanti duitnya kita bagi bersama. Belum selesai rapat lagi mau. Udah terbayang dia, jemaah masjid dia tak banyak. Jadi musyawarahkanlah. Karena kalau hanya sekedar setumpuk itu bukan sholat Idul Fitri. Ini kan syiarnya. Ada pesan-pesan penting yang mau disampaikan. Kumpullah, cari tanah lapang. Ya kalau hujan Pak Ustadz, pawang kan banyak. Kalau hujan pindah alternatif ke masjid, cari masjid besar, musyawarah. Tapi masjid kita ini besar. Ini Masjid Ar-Rahman ini besar. Oh, sampai. Tadi tak nampak karena tadi malam saya datang ke sini gelap. Ini sudah ini nampak. Rupanya tak juga terlalu besar. Di dalam ini luas. Ini muat. Ini kalau di dalam ini 1.000 orang muat ini. Tapi jangan duduk, toga. Main jenazah lah. Dah, habis sholat baru awak pun bertamu-tamu. Makanya dianjurkan datang dari jalan sini, baliknya datang balik dari sini. Kenapa jalannya beda? Biar jumpa orang yang berbeda. Menyambung tali silaturahim. Minal aidin wal faizin. Bid'ah. Tak boleh minal aidin wal faizin. Terkejut anak itu. Saya bersuara lembut nih bukan tak bisa. Bisa saya ceramah tak berteriak-teriak. Jadi nanti kita pulang dari sholat itu. Kepala, mohon maaf ya Pak. Maaf lahir batin ya. Kan tak bisa saya ceramah lemah lembut. Daripada anak bapak aku ketoguan sapu dia gara-gara mendongak suara saya ini. Pak pula mencari dukun pawang lagi. Nah, jadi minal aidin itu artinya semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk kembali kepada orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Minal aidin wal faizin, tapi benar. Ini kadang banyak juga minal faizin wal faizin. Apa kata dia? Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Baik, doa itu tak salah. Jadi nanti kalau ada bapak ibu mengatakan minal aidin wal faizin, bid'ah ini doa, emang masalah buat lo?
Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Baik, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu, amal soleh kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, tadarus kita. Baik, tak salah. Mohon maaf zahir dan batin. Baik. Karena minta maaf kepada Allah kan udah tiap malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kepada manusia kan belum. Bisa rupanya minta maaf kepada manusia dengan sholat tarawih? Mana bisa? Bisa rupanya minta maaf kepada manusia sujud terakhir waktu witir. Ya Allah, maafkan aku kepada tetanggaku, gelasnya belum balik. Mana bisa minta maaf kepada manusia? Datang, kalau malas datang ke rumah satu-satu, undang aja mereka, halal bihalal. Undang tetangga semua RT RW, undang halal bihalal, kasih makan, kasih minum, kasih kue. Habis itu kata sambutan Sohibul Bait. Kita selama bertetangga ini banyak silap salah. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Adiknya lah konyang, mau. Alah, selesai. Tidak sampai. Itu jalan. Maka ini kita lakukan baik. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan tak ada bermaaf-maafan, kapan kita lagi minta maaf? Sedang di bulan Syawal yang suci, yang fitrah aja dia tak mau minta maaf. Angku, sombong. Tapi saya minta maaf tidak menunggu Syawal, tidak menunggu Idul Fitri. Saya minta maaf biasanya pas mau selesai tausiah. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Udah, habis tausiah. Pas 6.20 waktu berbuka. Jadi masih ada kesempatan hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat masih 4 hari lagi subuh. Ini di Masjid Ar-Rahman ini setiap subuh ada pengajian. Alhamdulillah. Buat pengajian sampai waktu maghrib. Bukan maghrib, maksudnya waktu maghrib. Kalau maghrib jam 6.20, selesailah jam 6.20. Habis itu sembahyang sunat Isyraq. Kita menjawab pertanyaan. Habis saya jawab pertanyaan ini, kita pun sholat sunat Isyraq. Usolli sunnatal Isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Pas Bapak Ibu sedang sholat, aku pun balik. Anak saya kerja di satu daerah yang cuacanya sangat panas, membuat dia tak kuat untuk berpuasa. Pertanyaan saya, bolehkah saya membayarkan fidyah untuk atas nama anak saya itu? Di Sudan cuacanya dua, panas dan panas sekali. Cuaca di Sudan itu bisa sampai 40 dan 50 derajat Celcius. Sendal swallow begulung. Ini anak ibu nih, coba kita kirim dulu ke Sudan. Dan tidak ada orang Sudan yang membatalkan puasa. Tak ada yang membatalkan puasa. Sudan tak kaya, tak pakai AC. Rumah malam-malam tuh kalau mau tidak panas lelap tidur, jam 5 sore itu disiram pakai air dinding supaya tak menguap panas. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang lebih panas dari Sudan, saya tengok, kecuali memang dia tinggal di Sudan. Dan tak ada ulama Sudan yang memfatwakan boleh berbuka puasa. Andai pekerja berat, tambang batu bara, masuk ke dalam lubang tanah, atau mengerja las cor, maka tak boleh dia langsung tak puasa. Tetap dia makan sahur, tetap dia bekerja. Sampai jam 1, jam 2, berkunang-kunang mau mati, baru boleh membatalkan puasa. Tak boleh dari pagi itu, aku tak puasa lagi kau sebab kerjaku berat, tak boleh. Dia tetap tiap hari itu sama wadin an ada ifad di syahri Ramadan hadhihi sanati. Begitu dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Orang yang pekerja berat
maka dia tetap makan sahur dan berniat. Kalau siang itu dia hampir mati, pilihannya dua, antara mati dengan makan. Pilih mana, Bu? Jangan pilih mati. Nanti lakinya bilang, "Dek, abang udah mau mati." Mati aja lah, Bang. Jangan. Nah, jadi kalau hanya sekedar panas tak bisa. Andai dia sudah terlalu panas, dibilangnya, "Mak, aku udah mau mati, aku udah mau mati." Batalkannya puasanya, tidak dibayarkan fidyah. Dia tetap mengqadha di hari yang lain. Yang bayar fidyah itu orang tua renta yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak sanggup puasa. Atau orang yang kena penyakit mah akut, diabetes akut, mah akut, yang tak bisa puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak bisa puasa. Baru dibayarkan fidyah. Ini sikit-sikit fidyah. Udah mampu yuk fidyah. Apa? Bagaimana cara memberhentikan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustadz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut, karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai, karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Contohnya Pak Ustadz, membangun pesantren Nurul Azhar di Palas, kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Al-Nob. Jadi Bapak Ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Nah, saya ini sebetulnya berat betul, saya tertidur tadi, tapi karena menunggu duit haram tadi, biarlah. Jam berapa pun kami tunggu. Siap sana? Siap kalau sana. Nah, Bapak Ibu kalau ada bank buka hari kok. Pergi ke bank minta, sabi ke uang bank, bank duit haram saya balik, ambil surat. Kita bangunkan ke Palas pesantren Nurul Azhar. Sebab dibuang ke laut haram, dipakai pun haram, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Nanti Ibu, Bapak udah puasa sekarang, jangan lewat jembatan Leton, jumpa simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri, arah ke TPU, tempat pemakaman Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Sebelum sampai ke TPU, sebelah kanan nampak pesantren besar, megah, mewah, cantik, tapi tidaklah sampai semewah Masjid Ar-Rahman. Tadi saya heran, kenapa Masjid Ar-Rahman ini jeruji besinya sampai 2 lapis? Barulah saya paham, tiangnya omeh. Wah, lampunya tengok, lampu Masjid Nabawi dipindahkan orang. Ini Masjid Ar-Rahman. Tadi kami tadi dari Al-Falah tadi, tempat juga dalam hati saya, kemananya kita nih pindah subuh-subuh, udah bagus-bagus di Al-Falah, kenapa pula pindah lagi? Sampai ke sini masuk pula gegang, masjid macam ini lah pula datang gitu. Pas masuk saya ke dalam, oh hebat masjid. Saya yakin sedang duit yang halal aja banyak, apalagi yang haram-haram. Berbunyi udah habis waktu. Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Asal dari Bandul, Bengkalis. Di saat ibu saya melahirkan, ibu saya meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabraha hufratan min khairil yaran. Tak sempat saya menyusu dengan ibu saya, dan saya tak kenal wajah ibu saya. Bisakah nanti saya jumpa ibu saya itu di akhirat? Almar'u ma'aman ahab.
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dihanyutkanlah Nabi Musa ke dalam sungai Nil karena mau disembelih Fir'aun. Sesudah anak tadi hanyut di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun waktu itu sedang mandi di tepi sungai dengan dayang-dayang. Nampak kotak kayu. Mereka pun mengambil kotak kayu, dayang-dayang mengambil kotak kayu, dibuka, ditengok, wow, amazing. Pokoknya ada budak anak bayi di dalam. Dibawalah ke dalam. Budak kau menangis. Menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Maka Fir'aun pun mengadakan musabaqah lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan budak itu, maka akan menjadi ibu susu Musa. Disitulah cara Allah skenario mengembalikan Musa kepada ibunya. Yang ikut mengantri itu omaknya, namanya Yohanes. Begitu datang ibu yang satu, mau nangis. Rupanya ibu kau habis makan sambal belacan, podeh. Datang ibu satu lagi, mau nangis. Pas omak kandungnya, diam si anak. Anak bayi tahu di mana omaknya, walaupun dia tidak berakal, belum, tapi insting. Ada seorang ibu meninggal, dan dia berpesan, kalau aku mati jantungku donasikan untuk si fulan. Maka setelah dia mati, dicabut jantungnya, dicangkok, ditempelkan kepada orang yang hidup. Anaknya menangis karena dia waktu melahirkan itu dalam keadaan hamil. Anaknya menangis siang malam. Tiba-tiba didatangkan yang baru operasi itu, pegang, diam. Badannya lain, jantungnya sama. Detak jantung omak menenangkan anak. Rahasia Allah SWT. 9 bulan 10 hari dikandung. InsyaAllah jumpa kita dengan omak. Pak Ustadz, jika kita melaksanakan puasa bulan Syawal, apakah kita mesti mengganti dulu puasa yang tinggal di Ramadan? Afdalnya begitu. Jadi ibu yang potong tinggal 7 hari, nanti ibu qadha dulu 7, sesudah diqadha 7 baru puasa 6. Jadi kami Pak Ustadz puasanya 7 tambah 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kue orang tu. Kalau cito afdal, yang afdal qadha dulu baru puasa 6. Tapi kalau cerita jawaz boleh. Nanti ibu panjang umur, sehat badan, pergi ke Mesir dengan Ustadz Riki, insyaallah, amin. Nanti dibawa Ustadz Riki ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i kok ada imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok berfatwa, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka inyo dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustadznya lah bahasa Melayu, kami tidak paham. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, entuk puasa sunat sing 1 2 3 4 5 6 7 iki puasa sunat. Ngertos ya, nggih? Jadi siapa yang berpuasa qadha di bulan Syawal, niatnya niat qadha, maka otomatis dapat pahala puasa sun. Memang pengalaman ambo, puasa 6 kok ringan, tapi godaannya luar biasa. Ambo puasa 6 lah, puasa 6. Khutbah di Masjid Darul Abrar, komplek DPR. Wapi puasa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wapi, dia awak lapar kan? Selesai turun ke bawah, datang jemaah. Ustaz, ada apa Pak? Ada apa Pak? Kita singgah ke Pondok Baung sebentar. Dalam hati ambo,
Pas Ustaz sedang tak puasa, tak ada tawaran. Pas sedang puasa, begitu masih mengajar di UIN. Puasa hari berikutnya, hari Senin, hari Selasa, puasa. Datang ibu-ibu pegawai di Usuluddin. Ustaz, nasi kotak udah siap. Yang puasa sunat nih, bedanya puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, faman syaa falyuftir, siapa yang ingin membatalkan boleh membatalkan. Jadi kalau awak sedang bertamu kumawang, sedang puasa, Ustaz makan boleh dibatalkan kalau awak puasa sunat. Jadi Ustaz kalau bertamu kumah kami, Ustaz batalkan. Aku tengok dulu lauknya apa. Kalau nasi kotak tergolek-golek ayam, tapi kalau daun ubi tumbuh pakai sambal belacan, ikan asin gembong, tak usah lah meniti elil. Nah inilah, jadi jangan awak tersinggung nanti kalau datang tamu awak tidak mau makan. Silakan makan ya Pak, dia bilang saya sedang puasa. Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Ya sudah mau puasa, itu alhamdulillah. Saya kalau ada tamu datang ke rumah, saya ajak makan tak mau. Bapak makan, puasa Pak Ustaz. Minum, alhamdulillah tak habis gula aku. Nah, jadi begitu juga kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumah tak mau makan, bertamulah saya ke Kudus, Jawa Tengah. Disiapkannya makanan di atas meja makan. Kami pun makan. Yang tuan rumah tak makan. Bapak nggak makan. Puasa Pak Ustaz. Loh, wis pirang-pirang dina iki puasa nih. Udah lama Pak puasa? Ya 2 tahun. 20 tahun puasa. Bukan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud makan sehari, buka sehari, makan sehari. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Sudah 20 tahun tak batal puasa. Kaya raya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar. Berkat dia berpuasa sunat tadi. Jadi puasa sunat ini sangat bagus. Makanya jangan sampai kita tinggal puasa sunat. Saya memang puasa sunat ini saya laksanakan supaya jangan hanya berceramah saja. Tapi kadang saya malu juga di beberapa tempat. Ceramahlah di Medan. Pas kami sedang makan, ada Kapolsek. Pak Kapolsek tak makan. Sedang puasa sunat Pak Ustaz. Itu pukulan. Awak yang selama ikut ceramah kan? Puasa sunat. Harus makan ya? Tapi untung ada alasan. Ustaz tak puasa, saya musafir. Untung musafir. Maka saya kalau tidak musafir di rumah, cuma kadang pas di rumah banyak pula tamu. Awak segan menyuruh orang makan, awak tak makan. Coba saya jelaskan, Bapak Ibu tamu jangan tersinggung. Kalian makanlah. Aku memang puasa. Karena aku kan berceramah. Aku suruh orang puasa, aku tidak. Jadi kalian maklumlah. Ya kami maklum Pak Ustaz. Jatah Ustaz ini kami habiskan. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Selalu datang ke masjid. Jangan nanti sesudah puasa masjid ini tinggal pemain inti. Pemain cadangan hilang. Beberapa masjid menyewa tenda cuma 10 malam. Sampai penyewaan tenda heran. Ustaz, kenapa orang itu menyewa cuma 10 malam? Karena 10 malam itulah yang ramai. Kecuali Masjid Ar-Rahman. Sampai hari yang ke-26 tetap ramai. Allahu Akbar. Masjid Ar-Rahman ini luar biasa. Saya pernah sholat di Masjid Hang Tuah Ujung sebelah kiri dari Masjid An-Nur. Allah dibawa safari zaman Pak Firdaus. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, pasir di kening. Lantai itu semen kasar. Tapi di Masjid Ar-Rahman, cobalah tengok, batu marmer memanjik sampai ke atas. Saking kan kayu. Kadang ceramah, wak tisu itu tak berhenti, berpeluh.
Tapi di Ar-Rahman tengok tenang, ada AC, luar biasa. Sudahlah pakai AC, kipas pun hidup. Ini paling sedap tidur siang Ramadan. Beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Ar-Rahman ini. Bertuah, kalau tak juga sembahyang berjamaah, memang neraka jahanam lah tempatnya. Itulah. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah, istiqomah sampai malaikat maut mencabut nyawa kita, dan kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami, suami, istri, orang-orang yang sejuk dipandang mata, menenangkan hati, ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang yang salatnya khusyuk. Wa ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami orang yang mampu membalas perbuatan baik orang lain walaupun tak banyak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua jamaah yang hadir ini, ya Allah. Allahumma juma'na ma'al habibil mustafa. Satukan kami dalam surga bersama mak kami, bersama ayah kami, bersama anak-anak kami, bersama guru-guru kami. Sebagaimana kami bersatu bersama di Masjid Ar-Rahman ini, bersatu pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.